Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Saif Muhammad Isa dari Gozi Stories Official. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita melanjutkan serial Kitab Al-Maghazi yang akan mengungkap tentang peperangan-peperangan Rasulullah Muhammad SAW dalam rentang sejarah perjuangan serta dakwah beliau. Kawan-kawan sekalian, pada episode ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengungkap bagaimana perang Bani Mustalik yang ketika itu pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kawan-kawan sekalian, perang Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah. Ketika itu pasca perang Uhud, yang mana pada perang Uhud itu kaum muslimin beroleh kekalahan yang sangat pahit. Dan kekalahan ini sedikit merontokkan karisma serta pengaruh kaum muslimin di tengah-tengah kancah perpolitikan Jazirah Arab. Karena kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ini, beberapa kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arab mulai berani ngelunjak, bisa dibilang begitu ya, mulai berani ngelunjak, mulai berani untuk berbuat onar guna menentang pengaruh dan karisma kaum muslimin. Salah satunya yang melakukan hal itu adalah Bani Mustalik. Nah, menurut penjelasan para ulama, misalnya seperti dibahas dalam kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Imam Al-Waqidi, Bani Mustalik ini adalah salah satu cabang dari kabilah Bani Khuza'ah. Nah, Bani Mustalik ini, kawan sekalian, pada saat itu di masa Rasulullah SAW dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Diror. Nah, ketika itu pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah, Al-Haris bin Abi Diror ini mempersiapkan pasukan dan menghimpun persenjataan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Kenapa begitu? Ya karena memang Bani Mustalik ini adalah salah satu kabilah musyrik yang merasa terancam dengan eksistensi dan sepak terjang kaum muslimin yang ada di Madinah. Pada perang yang lalu pun, khususnya di perang Uhud, Bani Mustalik ini mereka bersekutu dengan kaum musyrik Quraisy. Nah, karena di situ memang ada kombinasi mereka dendam, mereka juga merasa bahwa kepentingan ekonomi mereka merasa tersendat gara-gara eksistensi kaum muslimin. Dan beragam motivasi lainnya yang kemudian mendorong Al-Haris bin Abi Diror ini untuk mempersiapkan pasukan dan persenjataan guna menyerang kaum muslimin. Al-Haris bin Abi Diror ini pun menghimpun kabilah-kabilah lainnya yang ada di sekitar Bani Mustalik untuk bersatu guna menyerang kaum muslimin. Nah, ketika kasak-kusuk itu sedang terjadi, kawan-kawan sekalian, tersiarlah kemudian kabar bahwa kabilah Bani Mustalik ini sedang bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Karena kabar itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk memverifikasinya. Beliau kemudian mengirim seorang sahabat beliau yang bernama Buraidah bin Hasib al-Aslami. Nah, Buraidah ini mendapatkan misi untuk menyusup, mendatangi kabilah Bani Mustalik ini, lalu menyusup ke barisan mereka, lalu mengetahui apa yang benar-benar terjadi di sana. Ya, kalau misalnya memang dihimpun pasukan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, maka misinya adalah untuk mengetahui berapa jumlahnya, siapa pemimpinnya, logistiknya berapa, gitu kan? Nah, kemudian beragam hal yang harus dihimpun tentang informasi dari musuh-musuh Islam tersebut. Semuanya diberikan misi tersebut kepada sahabat Buraidah bin Hasib ini.
Nah, maka tanpa membuang-buang waktu, berangkatlah Buraidah bin Hasib al-Aslami ini ke pemukiman Bani Mustalik yang ketika itu berada di sekitar kawasan Kudaid namanya ya. Nah, ketika itu pasukan Bani Mustalik ini dan orang-orang dari Bani Mustalik lainnya memang sedang berkumpul di sebuah mata air, sebuah pangkalan air yang memang selalu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, namanya Muraisi. Nah, jadi di pangkalan Muraisi, pangkalan air Muraisi inilah mereka kemudian bersiap-siap. Nah, datanglah Buraidah bin Hasib ini. Dia kemudian melihat, ya dia menyamar ketika itu menjadi seorang pemimpin kabilah datang. Nah, wah ini lagi ada persiapan pasukan nih. Nah, kan ditanya, wah ini kamu dari mana? Oh saya dari kabilah ini. Ya, dia tentu saja menyamar ya. Saya dari kabilah ini mau nyerang Muhammad ya, mau nyerang kaum muslimin di Madinah ya. Oh iya, wah kebetulan. Saya juga kalau misalnya memang mau menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah, saya mau ikut bergabung, kata Buraidah begitu, karena emang dia nyamar ya. Berapa jumlah pasukannya? Wah kan digali terus sama dia. Oh ini ntar tujuannya di mana, ngumpulnya di mana gitu-gitu kan. Nah kemudian setelah berhasil menjalankan misinya dan berhasil dihimpun segala informasi, segala kabar yang terkait dengan pasukan musuh yaitu dari Bani Mustalik ya. Maka kemudian Buraidah bin Hasib ini segera pamit. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya ke kabilah saya, katanya begitu, untuk menghimpun kabilah saya, nanti saya kumpul lagi di sini, katanya begitu. Nah, ketika itu pergilah Buraidah dan dia kembali lagi ke pusat kota Madinah melapor kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbekal informasi dari Buraidah bin Hasib ini menghimpun pasukan ya yang memang kekuatan tempurnya ketika itu tidak banyak dijelaskan oleh para ulama ya, tidak banyak diriwayatkan berapa jumlahnya. Nah, tetapi sedikit sumber menuturkan bahwa ketika itu kaum muslimin berjumlah 700 prajurit. Nah, 700 prajurit dengan beberapa puluh ekor kuda dan unta. Ya, 700 prajurit lumayan ya kan. Nah, diberangkatkanlah kemudian pasukan ini dengan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana biasa, kawan-kawan sekalian, kalau misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat keluar kota, gitu ya, berangkat keluar kota, apakah dalam ekspedisi tempur misalnya, gitu ya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya suka mengundi, ya, mengundi istrinya untuk ikut. Ya, jadi salah satu dari mereka akan diundi untuk ikut. Ya, salah satu atau beberapa dari mereka akan diundi untuk ikut dalam ekspedisi tersebut mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada peperangan yang akan menghadapi Bani Mustalik ini waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapat undian yang kemudian beliau menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Siti Aisyah ikut ya dalam perang menghadapi Bani Mustalik ini. Nah, karena sekalian berduyun-duyunlah pasukan kaum muslimin ya bergerak menuju pemukiman Bani Mustalik yang ada di Kudaid. Mereka kemudian terus melangkah hingga mendekati Muraisi. Ya. Nah, ternyata sebagaimana dituturkan misalnya oleh oleh Imam Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi. Ya. Ini memang jalannya peperangan ini ada beberapa riwayat yang menuturkan yang beberapa riwayat ini agak berlainan gitu. Nah, tetapi yang dituturkan oleh Imam Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi itu adalah ketika itu pasukan kaum muslimin mendekati wilayah Muraisi yang merupakan pangkalan air. Jadi ada sumber air, ada sumur-sumur di situ. Nah, kemudian ketika itu terlihatlah
bahwa pasukan kaum muslimin itu begitu gagah perkasa. Nah, begitu gagah perkasa, begitu digdaya, ya, begitu luar biasa, begitu disegani dan mengagumkan, gitu ya. Nah, kemudian ketika itu pasukan Bani Mustalik kelihatan ketakutan, ya, ketakutan. Terlihat mereka itu merasa cemas ketika menatap kaum muslimin bergerak, ya, menghampiri pemukiman mereka, menghampiri barisan mereka. Makanya kabilah-kabilah selain Bani Mustalik yang ketika itu berhasil dihimpun oleh Al-Haris bin Abi Dirar, buru-buru melarikan diri, buru-buru mengundurkan diri dari medan perang karena mereka merasa ketakutan. Nah, dengan kata lain, mulailah itu, ya, terpencar-pencarlah kabilah Bani Mustalik dan sekutu-sekutunya. Padahal perang sendiri belum berlangsung. Nah, disinilah kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong pasukan kaum muslimin dengan menyisipkan rasa cemas dan rasa takut di dalam hati musuh-musuh Islam ketika itu, ya. Jadi belum perang ngelihat, uh, pakaiannya putih-putih, sorbannya putih-putih gitu kan. Kemudian menunggang kuda, barisannya rapi, datang berduyun-duyun untuk menghadapi mereka. Muncul rasa gentar, rasa takut di dalam diri mereka sehingga kemudian mereka mengundurkan diri, lari tunggang langgang padahal perangnya belum begitu. Nah, ketika itu yang tersisa tinggallah Bani Mustalik saja, kawan-kawan sekalian. Tinggal Bani Mustalik saja yang tersisa di situ. Makanya kemudian Al-Haris bin Abi Dirar mau tidak mau dengan segala kekuatan yang ada yang tentu saja sudah jauh melemah, sudah jauh berkurang, dia memimpin pasukannya untuk menyerang. Makanya kemudian dia kerahkan pasukan panah, ya, untuk memanah, dan serangan ini dibalas oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin yang juga melemparkan, ya, menembakkan anak panah kepada pasukan Bani Mustalik. Nah, terjadi, ya, pertempuran ketika itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Nah, terjadilah perang dalam beberapa waktu, ya, yang perang ini bisa dibilang cukup singkat begitu, ya. Nah, dari Bani Mustalik ketika itu tewaslah 10 orang. Sementara dari barisan kaum muslimin hanya gugur 1 orang saja sebagai syahid, kawan-kawan sekalian. Nah, setelah bertempur beberapa saat lamanya, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan ketika itu. Ya, kaum muslimin berhasil mematahkan dan menundukkan serangan-serangan dari pasukan Bani Mustalik ini. Mereka menyerah dan karenanya pasukan kaum muslimin mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Banyak sekali ghanimah yang mereka dapat dari Bani Mustalik ini. Berupa apa saja ghanimahnya itu? Berupa unta, kambing, ya. Dalam kitab Al-Maghazin misalnya dituturkan unta saja ada 2.000. Wah, 2.000 unta, coba kita bayangkan unta 2.000 kan banyak gitu kan. Unta saja ada 2.000 ekor. Ya, kemudian kambing saja, ya, kambing saja ada 10.000 ekor. Wow. Masya Allah, dahsyat sekali, ya. Nah, itu semua pastinya hanya sebagian kecil saja dari harta rampasan perang atau ghanimah yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin. Selain itu, mereka juga mendapatkan harta-harta benda lainnya, uang, dinar, dirham, karena orang misalnya perang pasti bawa uang, pasti bawa senjata. Senjata juga itu kan harta gitu, ya. Pedang, tombak, baju zirah, perisai, ya, semua itu dibagi-bagi oleh kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin, termasuk, ya, selain harta benda berupa emas, senjata berupa uang, dinar, dirham misalnya, kaum muslimin juga mendapatkan hamba sahaya, itu mendapatkan hamba sahaya atau mendapatkan budak, ya, bukan budak letik, ya kan, tetapi hamba sahaya, yaitu mereka dari kalangan wanita, ya, maupun dari kalangan orang-orang yang ditundukkan atau dikalahkan
ketika perang. Nah, Bani Mustalik ini ketika perang dengan kaum muslimin, mereka membawa anak-anaknya, anak gadisnya, membawa istri-istrinya, dibawa tuh. Ya, dibawa. Nah, sehingga itu ada ratusan orang, ya, ada ratusan orang dari Bani Mustalik ketika itu, ya, berupa kaum wanitanya gitu, anak-anak gadisnya misalnya ya, dan anak-anak laki-laki, anak-anak bujangnya, itu mereka kemudian menjadi hamba sahaya ya, atau menjadi budak. Nah, karena mereka ikut dilibatkan. Coba kalau misalnya nggak dilibatkan, ya kalau misalnya nggak dilibatkan ya nggak bakal menjadi hamba sahaya. Tapi mereka diikut sertakan, dilibatkan di dalam peperangan itu, maka kemudian karena ditundukkan mereka itu oleh kaum muslimin, nah sehingga mereka yang menyerah itu menjadi tawanan perang, dan tawanan perang itu adalah hamba sahaya gitu ya. Nah, makanya kemudian dibagi-bagilah ini hamba sahaya ini. Ya, dibagi-bagilah hamba sahaya ini kepada prajurit-prajurit kaum muslimin itu. Nah, ada yang masing-masing dapat 2 orang misalnya, atau ada yang masing-masing dapat 3 orang. Ada juga yang dapat 1 orang misalnya ya. Ada juga misalnya yang mendapatkan budak berupa wanita ya. Ada juga yang budaknya berupa budak laki-laki misalnya, yang biasanya nanti akan diminta menjadi asisten rumah tangga misalnya. Atau bahkan ya kan kalau misalnya dengan hamba sahaya itu ya, misalnya laki-laki nih. Nah, dia bisa berhubungan suami istri dengan hamba sahayanya gitu. Ya, walaupun misalnya tidak dinikahi ya, tetapi kalau misalnya dengan hamba sahaya atau dengan budak itu boleh, dibolehkan oleh syariat Islam. Ya, begitu. Beberapa aturan Islam tentang budak itu atau tentang hamba sahaya itu ya. Nah, makanya kemudian dibagi-bagi nih ya. Baik itu hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya wanita itu dibagi-bagi kepada prajurit-prajurit sendiri, sehingga masing-masing ada yang mendapatkan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang begitu. Nah, termasuk perempuannya kepala suku Bani Mustalik tadi, yang namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Ya, kepala sukunya Al-Haris bin Ar kan. Nah, Al-Haris bin Abi Diroh ini punya anak perempuan namanya Juwairiyah binti. Nah, Juwairiyah binti Al-Haris ini kalau saya adalah seorang wanita yang baik. Ya, memang ketika itu dia belum muslim gitu ya, dia belum muslim, tetapi dia memiliki perilaku yang baik. Nah, selain itu Juwairiyah binti Al-Haris ini kalau sekalian adalah seorang wanita yang manis, yang cantik. Ya, bahkan hal ini pun diakui dalam salah satu riwayat yang dituturkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Juwairiyah ini cantik orangnya gitu ya. Nah, Juwairiyah binti Al-Haris ini, anak kepala suku ini, kemudian menjadi diserahkan sebagai hamba sahaya kepada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Thabit bin Qais bin Syammas ya, Thabit bin Qais. Nah, seorang hamba sahaya, kalau kalian, seorang hamba sahaya itu dia bisa ya diberikan kesempatan atau peluang untuk menebus dirinya gitu. Kalau misalnya dia ditawaan kan bisa jadi hamba sahaya tuh. Misalnya ternyata dia punya uang, dia diberikan kesempatan nah secara syar'i menurut syariat Islam untuk menebus dirinya supaya dia merdeka gitu ya. Nah, selain itu kalau misalnya dia belum punya uang misalnya atau belum punya dana ya untuk menebus dirinya supaya merdeka, dia bisa mengajukan perjanjian dengan dengan pemiliknya ya. Hamba saya ini bisa mengajukan perjanjian kepada orang yang memilikinya tadi sebagai hamba sahaya mukatab istilahnya ya, budak mukatab. Yaitu hamba sahaya yang membuat perjanjian dengan majikannya ya, untuk membayar tebusan dalam jangka waktu tertentu begitu. Nah, Thabit bin Qais bin Syammas ini
Juwairiyah binti Al-Haris ini dia kemudian mengajukan akad itu ya sebagai budak mukatab itu kepada Sabit bin Qais bin Syammas. Ya dalam jangka waktu tertentu dia akan bayar gitu. Dia akan menembus dirinya supaya dimerdekakan gitu. Nah, ketika itu ya disepakati, disetujui. Nah, tetapi kawan sekalian, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin sedang membereskan berbagai hal pasca peperangan dengan Bani Mustalik itu, kemudian Juwairiyah binti Al Haris ini datang menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu seperti dituturkan misalnya di dalam kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi, Juwairiyah binti Al-Haris ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah seorang wanita muslim dan beliau bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Juwairiyah ini mengucapkan syahadat di depan Nabi bahwa saya ini wanita muslimah, saya menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Nah, saya diberikan kepada Sabit bin Qais katanya begitu. Ya, jadi dalam pembagian ghanimah itu Juwairiyah ini diserahkan untuk Sabit bin Qais tadi. Tetapi dengan akad mukatab ya dalam jangka waktu tertentu nanti dia bisa menyerahkan sejumlah uang untuk menebus dirinya. Tetapi dia tidak memiliki uang itu, makanya kemudian Juwairiyah menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan supaya ya Nabi Muhammad SAW membantu dirinya untuk menebus, untuk memerdekakan dirinya. Nah, tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW ternyata memiliki apa? Memiliki tawaran yang lebih bagus dan lebih luar biasa bagi Juwairiyah binti Al-Haris ini. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau akan memerdekakan Juwairiyah dan akan menikahi Juwairiyah binti Al-Haris ini. Wah, dahsyat kan? Apakah kamu setuju? Nah, begitu kata Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah ketika itu Juwairiyah binti Al-Haris menyatakan setuju ya dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika itu menikahlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah binti Al Haris ini, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tentu saja membayarkan tembusannya kepada Sabit bin Qais bin Syammas tadi, sahabat beliau sendiri. Nah, Sabit sendiri mengizinkan, baik ini adalah saya serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, ternyata kalau sekalian, sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama, ya, pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdasarkan wahyu, ya wahyu. Termasuk pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah binti Al Haris ini, ya, bukan semata-mata bahwa karena cantik nih Juwairiyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tuduhan banyak orang di luar sana ya, yang mungkin dari kalangan orientalis atau dari kalangan kaum fasik dan kafir yang ada penyakit dalam hatinya, ingin merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menurut mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai wanita-wanita cantik. Wah, ini jelas adalah sebuah kebodohan yang ketika mereka mengucapkan perkataan seperti itu makin memperlihatkan kebodohan dan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi setiap pernikahan Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan perintah, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya karena kemauan atau keinginan dari Nabi Muhammad SAW. Pokoknya mana wanita cantik buat Nabi semua. Wah, tidak begitu. Itu adalah sesuatu tuduhan yang keji, suatu tuduhan yang tidak berdasar. Setiap pernikahan Nabi Muhammad SAW dasarnya wahyu, termasuk pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Al Haris. Sebab apa? Sebab pernikahan tersebut membawa barokah yang amat besar. Ketika
kaum muslimin, ya para sahabat, pasukan-pasukan kaum muslimin itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menikahi Juwairiyah binti Al-Haris, yang mana Juwairiyah binti Al-Haris ini adalah anak dari kepala suku Bani Mustalik tadi. Para sahabat ini kemudian merasa, wah, ya ini saya. Ini berarti kerabat-kerabatnya Ummul Mukminin. Nah, sebab istrinya Nabi Muhammad SAW, ya siapa saja istrinya Nabi, maka mereka itu menjadi Ummul Mukminin, menjadi ibunya orang-orang mukmin, ya menjadi ibunya orang-orang Muslim. Maka mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang mukmin. Nah, jadi seolah seperti ibu bagi seluruh kaum muslimin, ya. Nah, begitu pula ketika Juwairiyah binti Al-Haris ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin padahal kan udah dibagi-bagi tuh. Orang-orang kaum wanita maupun anak-anak gadis dari Bani Mustalik ini udah dibagi-bagi kepada seluruh pasukan kaum muslimin sebagai hamba sahaya. Tapi kemudian ketika mengetahui bahwa Juwairiyah binti Al-Haris ini sudah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, nah itu pasukan kaum muslimin tuh merasa, lah ini kerabat-kerabatnya Juwairiyah ini semuanya. Kerabat-kerabatnya Ummul Mukminin. Masa hamba sahaya bagi saya? Ya kan? Nah, nggak enak dong. Makanya kemudian secara massal ketika itu, secara massal setelah Nabi Muhammad menikahi Juwairiyah binti Al-Haris, kawan sekalian, kaum muslimin memerdekakan, membebaskan, ya, siapa saja yang tadinya itu adalah jatah mereka sebagai hamba sahaya, dibebaskan oleh mereka tanpa membayar tebusan, tanpa syarat. Semuanya dimerdekakan oleh mereka. Karena apa? Karena menghormati Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris. Bahwa beliau sekarang sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Berarti, ya, siapa saja dari Bani Mustalik itu berarti kerabatnya Nabi Muhammad SAW, kerabatnya Ummul Mukminin. Masa jadi hamba sahaya saya? Jadi begitu mikirnya. Makanya kemudian ketika itu dibebaskanlah secara massal siapa saja dari Bani Mustalik yang menjadi hamba sahaya. Dan pada saat itu pula kawan sekalian, masuk Islam pula secara massal, termasuk Al-Haris bin Abi Diror, kepala suku Bani Mustalik, yang juga bapaknya Juwairiyah, berarti mertuanya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga masuk ke dalam Islam. Nah, masuk Islam secara massal, dipereratlah, ya, kekerabatan, persaudaraan dengan Bani Mustalik tersebut, kawan sekalian. Nah, dituturkan pula bahwa ketika itu bahkan lebih dari 100 keluarga, ya, dari Bani Mustalik yang dibebaskan tanpa syarat, dimerdekakan secara massal karena mereka semua adalah kerabatnya Juwairiyah binti Al-Haris, kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Masa jadi hamba sahaya saya? Ya enggak lah. Ya udah nih, saya merdekakan semuanya. Akhirnya dimerdekakan semuanya. Itulah dia kawan sekalian, barokahnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, perang Bani Mustalik ini membawa barokah dan membawa kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin, ya. Kaum muslimin tentu saja jumlahnya menjadi lebih banyak, persaudaraan menjadi lebih dipererat, dan tentu saja ketika itu kaum muslimin pengaruhnya menjadi lebih besar dan lebih mantap lagi di tengah-tengah kancah perpolitikan Jazirah Arab ketika itu. Tetapi kawan-kawan sekalian, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari perang Bani Mustalik ini, rumah tangga beliau akan diterpa badai yang sangat besar dan mengguncangkan. Seperti apa? Insya Allah akan sama-sama kita ungkap pada episode berikutnya. Demikian yang bisa saya tuturkan pada episode kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.